Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Akuntansi Kampus Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang akan kita bahas, yaitu peran kerangka konseptual akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Apa sih kerangka konseptual? Teori akuntansi merupakan kerangka acuan yang menjadi dasar pengembangan teknik-teknik di akuntansi. Kerangka acuan ini menjadi dasar pengembangan teknik-teknik akuntansi. Kerangka acuan ini terutama didasarkan pada penempatan konsep-konsep dan prinsip-prinsip akuntansi. Kerangka konseptual merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan dan konsep yang melandasi akuntansi yang bisa menurunkan standar-standar akuntansi yang konsisten dalam mengembangkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi, keuangan, dan pelaporannya. Kerangka kerja konseptual memainkan peranan yang sangat penting, terutama di dalam pengembangan sebuah standar akuntansi yang baru dan revisi atas standar akuntansi yang telah diberlakukan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan. Sebelum membahas apa tujuan dari pelaporan keuangan, harus dibedakan terlebih dahulu apa itu pengertian laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan formal atau full set yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, lalu ada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pelaporan keuangan atau financial reporting. Menurut FASB tahun 1989 memulai upaya mengembangkan konstitusi untuk akuntansi keuangan dan pelaporan pada November tahun 1978 ketika FASB menerbitkan pedoman yang otoritatif tentang tujuan pelaporan keuangan dalam Statement of Financial Accounting konsep nomor 1 Objective of Finance Reporting by Business Enterprises. Pertanyaan ini terbatas pada isi laporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi laporan keuangan, tetapi juga informasi lain yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, kewajiban, earning, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Bella Arsati. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Faisal. Jadi dalam kerangka kerja konsepsional disebutkan bahwa proses laporan keuangan meliputi yang pertama, ada identifikasi dan analisis peristiwa dan transaksi perusahaan. Yang kedua ada pemilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga ada aplikasi kebijakan akuntansi. Yang keempat melibatkan estimasi dan pertimbangan atau adjustment akuntan secara profesional. Yang terakhir ada pengungkapan tentang transaksi, peristiwa, kebijakan, estimasi, dan judgment. Terus selanjutnya juga ada karakteristik kualitatif informasi atau FASB SFAC nomor 8. Jadi teman-teman bisa dilihat ya tabel ini. Yang pertama tuh ada bermanfaat dalam keputusan. Itu dibagi menjadi 2, berpaut atau relevan. Yang kedua tepat menyimbolkan. Jadi berpaut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bernilai prediktif, yang kedua bernilai konfirmatori, yang ketiga material. Nah, tepat menyimbolkan juga sama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Dari perbandingan tersebut dapat terbandingkan, terverifikasi, tepat waktu, dan terpahami. Kos sebagai kendala pengungkapan. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan. Menurut SFAC nomor 6, suatu laporan keuangan terdiri dari 10 unsur dasar, yaitu aset, liability, investment by owner, distribution to owner, comprehensive income, revenue, expense, gains, dan loss. Definisi untuk setiap unsur-unsur laporan keuangan suatu organisasi bisnis menurut Statement of Financial Accounting Concept atau biasa yang disebut SFAC.
Nomor 6 tentang elemen of financial statement sebagai berikut. Yang pertama ada aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya adalah lingkup pengakuan dalam laporan keuangan. Semua informasi yang relevan dengan keputusan. Lingkup laporan keuangan itu informasi lain, lingkup yang langsung dipengaruhi standar, media laporan keuangan lain, sistem keuangan dasar, informasi pelengkap, lingkup pengakuan dan pengukuran, catatan atas statement keuangan. Kerangka konseptual sama saja dengan sistem keuangan. Selanjutnya ada nilai sekarang. Aliran kas masa datang atau baik tunggal atau seri yang dinilai sekarangkan atau didiskon pada tingkat diskon tertentu. Faktor nilai sekarang atau FNS. Yang pertama, itu faktor pengali untuk menentukan nilai sekarang yang besarnya tergantung pada tingkat bunga dan lamanya periode. Yang kedua, makin panjang periode, FNS semakin kecil. Jadi di sini rumusnya FNS sama dengan X 1/1 tambah I pangkat N. Perkenalkan, nama saya Fadila Hulujeng. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Bella Larasati. Saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang harapan atau yang disebut dengan NSH. Nilai sekarang atau NS adalah aliran kas harapan baik tunggal maupun seri. Cara menghitungnya, nilai sekarang tiap aliran kas dalam kisah dihitung dahulu, baru kemudian dihitung nilai harapan berdasarkan dengan probabilitas sebagai bobot. Dan juga aliran kas harapan atau yang disebut dengan AKH dihitung dahulu, baru kemudian AKH dinilai sekarang atau didiskon. Tujuan nilai sekarang yaitu menentukan nilai wajar apabila tidak terdapat pasar untuk objek yang bersangkutan, sehingga nilai tak teramati. Atau untuk penentuan amortisasi periodik dengan metode bunga yang efektif. Dasar pikiran. Yang pertama, adanya perbedaan ekonomi antara himpunan aliran kas yang satu dan yang lainnya karena perbedaan ketidakpastian dan saat penerimaan atau pengeluaran. Yang kedua, dianutnya konsep nilai waktu uang, dan yang ketiga, keterbandingan antar entitas. Nilai wajar, apa sih nilai wajar itu? Nilai wajar menjadi sasaran pengukuran dengan nilai sekarang aliran kas karena terdapatnya faktor yang membedakan secara ekonomi aliran kas masa datang yang berdasarkan saat dan ketidakpastiannya. Yang pertama, saat tibanya aliran kas. Yang kedua, harapan tentang risiko yang melekat. Yang ketiga, nilai waktu uang atau kos kesempatan. Yang keempat, risiko menimbulkan kos yang harus ditanggung. Dan yang kelima, likuiditas dan ketaksempurnaannya pasar. Manfaat model. Di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat model yang menjadi acuan dalam pengembangan kerangka konseptual dan standar akuntansi sebagai penjabarannya. Yang pertama, menjadi basis transfer teknologi. Yang kedua, menjadi salah satu alternatif dalam rangka shopping for teknologi. Dan yang ketiga, membedakan transfer teknologi dan transfer produk. Di sini ada pengaruh RKFASB. FASB mempelopori pengembangan RK. Yang kedua, profesi di beberapa negara mengikuti langkah FASB. Yang ketiga, RKFASB menjadi acuan bahkan ditiru oleh negara lain sehingga terjadi kemiripan. IASC mengadaptasi RKFASB dengan kemiripan yang luar biasa tetapi tanpa information background. Yang kelima, adanya RKFASB mengandung kelemahan dan mengundang kritik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada salah kata dan jika tidak ada kesempurnaan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.